Teori kepribadian Raymond Bernard Cattell. Kepribadian adalah salah satu aspek paling mendasar dalam diri manusia. Melalui kepribadian, kita bisa memahami mengapa setiap orang bereaksi berbeda terhadap situasi yang sama. Ada yang tetap tenang dalam tekanan, ada yang mudah cemas, ada yang nyaman berbicara di depan banyak orang, ada pula yang lebih memilih diam dan mengamati. Pertanyaannya, apakah perbedaan-perbedaan ini hanya bisa dijelaskan lewat label dan kesan subjektif? Atau sebenarnya, kepribadian manusia dapat dipelajari secara ilmiah? Disinilah peran Raymond Bernard Cattell menjadi sangat penting dalam sejarah psikologi kepribadian. Raymond Bernard Cattell lahir pada tahun 1905 di Inggris. Menariknya, perjalanan akademiknya tidak langsung dimulai dari psikologi. Cattell awalnya menempuh pendidikan di bidang kimia dan ilmu fisika. Latar belakang sains ini kemudian membentuk cara berpikirnya yang sangat sistematis dan berbasis data. Ketika memasuki dunia psikologi, Cattell membawa satu keyakinan kuat. Jika psikologi ingin diakui sebagai ilmu yang setara dengan sains lain, maka ia harus menggunakan metode ilmiah yang objektif dan terukur. Pada masa Cattell, banyak teori kepribadian masih bersifat deskriptif. Kepribadian sering dijelaskan melalui observasi klinis atau refleksi teoretis tanpa pengukuran yang jelas dan terstandarisasi. Cattell melihat ini sebagai sebuah kelemahan. Ia percaya bahwa kepribadian manusia memiliki struktur dasar, dan struktur tersebut bisa ditemukan melalui penelitian empiris. Cattell menyimpulkan bahwa kepribadian manusia dapat dipetakan ke dalam 16 faktor utama. Faktor-faktor ini mencakup berbagai aspek kepribadian, seperti tingkat kehangatan dalam hubungan sosial, kestabilan emosi, dominasi, keberanian sosial, sensitivitas,
hingga tingkat ketegangan psikologis. Setiap individu memiliki kombinasi unik dari ke-16 faktor ini. Tidak ada satu tipe kepribadian yang sepenuhnya sama dengan yang lain. Selain itu, tidak ada faktor yang sepenuhnya baik atau buruk. Semua faktor memiliki fungsi adaptif, tergantung pada konteks kehidupan seseorang. Selain faktor primer, Cattell juga mengidentifikasi faktor tingkat kedua. Faktor-faktor ini merupakan pengelompokan dari beberapa faktor primer, seperti dimensi ekstroversi-introversi, kecemasan, dan kontrol diri. Melalui pendekatan ini, Cattell membantu menyederhanakan pemahaman kepribadian tanpa menghilangkan kompleksitas dasarnya. Salah satu kelebihan utama teori Cattell adalah pendekatannya yang sangat ilmiah. Ia membawa psikologi kepribadian lebih dekat ke metode sains modern. Kepribadian tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang abstrak dan sulit diukur, melainkan sebagai struktur psikologis yang dapat dianalisis secara objektif. Instrumen 16PF yang dikembangkan oleh Cattell hingga kini masih digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari pendidikan, asesmen psikologi, hingga dunia kerja, dan organisasi. Namun, seperti teori lainnya, pendekatan Cattell juga memiliki keterbatasan. Struktur 16 faktor dianggap cukup kompleks dan tidak selalu mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, hasil analisis faktor dapat bervariasi tergantung pada sampel dan metode penelitian yang digunakan. Teori ini juga cenderung kurang menekankan aspek pengalaman subjektif individu, seperti makna personal, emosi mendalam, dan dinamika kehidupan psikologis sehari-hari. Meski demikian, kontribusi Raymond Bernard Cattell terhadap psikologi kepribadian tetap sangat besar. Ia menunjukkan bahwa kepribadian manusia dapat dipelajari secara sistematis, objektif, dan berbasis data. Melalui pendekatannya, kita belajar bahwa memahami manusia bukan hanya soal cerita dan kesan, tetapi juga soal pola, struktur, dan pengukuran ilmiah. Hingga hari ini, pemikiran Cattell masih menjadi fondasi penting dalam pengembangan teori dan asesmen kepribadian modern.